Pesan saya bahwa anak muda ini adalah harapan bangsa. Tuh, kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan anak muda, siapa lagi yang menurut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kompleks Pohon Cinta Marisa dalam podcast Jejak Iman yang pertama pada siang hari ini. Jejak Iman kedatangan seorang ustadz yang berada di Desa Buti, Kecamatan Manangku. Mungkin sebelum itu perkenalkan nama dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh teman saya, sahabat saya, Ustadz Imran Pusi. Ya, benar. Saat ini kami berada di Marisa dan sejenak kami istirahat di tempat ini untuk menunggu waktu untuk pulang ke Mananggu. Ya. Jadi terima kasih. Ya, nama saya Usman Ibrahim yang dikenal di desa saya atau di Kecamatan Mananggu. Sebutan saya biasa dipanggil Ustadz PI. Ya, keseharian saya mungkin kalau di Kecamatan Mananggu itu sudah tahu semuanya. Ya, profesi saya mungkin sebagai petugas pegawai syar'i di Mananggu, juga sebagai lembaga BPD di Desa Buti, dan saya juga bekerja baik di lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering. Itu yang saya sudah geluti sudah sekian lama untuk bekerja di lahan pertanian. Itu semenjak orang tua saya masih hidup, dan saat ini kedua orang tua saya itu sudah tiada atau sudah meninggal dunia, dan semua omsetnya atau peninggalan beliau kami bekerja yang beliau tinggalkan ke kami, baik itu lahan kering dan lahan basah. Saya bersaudara 4 orang dan saya anak yang ketiga. Ya. Ustadz ini sudah memperkenalkan diri. Jadi beliau ini kalau di kampungnya itu ya Ustadz kampung ya. Awal mula Ustadz ceritanya ini sampai dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin doa dan tahlilan itu, kira-kira bagaimana ceritanya Ustadz? Ya, makasih teman saya. Awalnya yang pertama saya sampaikan bahwa kami geluti di kegiatan itu, memang awalnya saya sampaikan bahwa sejak saya keluar pondok tahun 2003 itu, saya belum ada aktivitas setelah saya pulang dari pondok di Tilamuta. Masih jalan-jalan mungkin dengan teman-teman saya yang lama, karena memang saya di pondok itu sekitar 7 tahun. Sehingga begitu saya keluar, jadi masih beradaptasi dengan teman-teman saya. Setelah 2004 saya dipercayakan oleh almarhum Pak Karim PPI sebagai ketua takmir Masjid Al-Ilas, pada waktu itu mempercayakan saya sebagai guru ngaji, sehingga saya pada saat itu mengajarkan anak-anak di Masjid Al-Ilas itu sekitar kalau tidak salah 99 orang anak-anak yang saya ajari untuk belajar Al-Quran. Dan pada saat itu diberikan kesempatan oleh Ketua Tamirul Pak almarhum Pak Karim PPI sebagai imam jamaah. Nah, berjalannya waktu, saya sering-sering diundang sama-sama dengan sebagai senior macam Pak Imam Amir dan almarhum Pak Otong. Saya biasa diundang sama-sama dengan mereka, dan pada saat itu juga entah kenapa ada salah satu masyarakat mengundang saya tanpa mengundang mereka yang senior ini, Pak Ustadz Imran. Saya karena bermodal dari pondok pesantren,
dan tahlilan juga itu saya sudah tahu dari sana. Maka saat itu juga saya memimpin doa tanpa mereka-mereka yang senior-senior ini. Sehingga berjalannya waktu, saya dipercayakan untuk memimpin doa seperti doa tahlilan dan sebagainya. Jadi pada intinya Ustadz Imran bermodal sekolah di pondok pesantren, alhamdulillah saya dipercayakan oleh masyarakat Buti dan pada umumnya di Kecamatan Mananggu. Saya sering diundang dan saat ini saya masih aktif diundang oleh masyarakat Kecamatan Mananggu, pada khususnya di Desa Putih. Alhamdulillah berkat perjuangan orang tua, didikan orang tua sampai saya mondok di pondok pesantren. Alhamdulillah seperti ini Ustadz, insya Allah berkah dan insya Allah ini juga sebagai amal jariah untuk orang tua saya dan juga guru-guru yang ada di pondok pesantren Ustadz. Ya sahabat jejak, apa kira-kira makna doa atau ziarah di kuburan? Walaupun insya Allah ini benar dan tidaknya, dan saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin maknanya Ustadz, kalau kita ziarah ke kubur, itu sering kita tahu bersama bahwa itu sangat bermanfaat bagi orang yang kita ziarahi. Belum kita berdoa saja, baru kita mengucapkan salam saja, mengucapkan salam kepada ahli kubur atau mungkin ada salah satu keluarga kita di situ, itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu mungkin pemahaman saya. Nah, ketika umpamanya kita berdoa, mungkin itu sangat luar biasa untuk bagaimana orang-orang yang sudah mendahului kita itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Ustadz, Dan juga bermanfaat bagi keluarga, bagi keluarga tentunya ketika diundang membaca doa di kubur Ustadz. Dan saya mungkin sarankan untuk bisa sama-sama di samping kami sebagai pelaku yang dipercaya, keluarga juga kami berharap untuk sama-sama ikut serta minimal mengaminkan, apalagi sama-sama membaca tahlilan sama-sama dengan kami sebagai petugas yang dipercayakan. Saya kira itu Ustaz. Okay. Apakah ada doa-doa khusus pada saat Ustadz memimpin tahlilan? Untuk doa-doa seperti itu pasti ada doa-doa khusus, karena yang pastikan bagi yang berhajat tentunya harapan mereka ini kepada keluarga mereka ini, jadi kita khususkan untuk kepada yang meninggal, karena ada memang di situ untayan doa itu ada khususan ilaruh. Jadi itu kita khususkan kepada keluarga yang kita doakan itu, almarhum atau almarhumah, atau ada sampai berapa orang kita khususkan kepada mereka. Makanya untuk sebelum kita melaksanakan doa, kita harus tanyakan dulu. Ditanya kepada keluarga, siapa yang kita doakan ini. Nah, jangan sampai ini tidak berbarengan dengan niat dan tujuan keluarga untuk mengundang kita. Betul. Jadi mungkin itu Ustaz. Oke Ustadz, bagaimana Ustadz melihat peran tahlilan ini atau doa tahlil ini dalam menjaga kebersamaan masyarakat yang ada di kampung? Ya, pertama saya sampaikan bahwa hajatan doa ini, yang pertama itu memang sangat penting dalam rangka kita menjaga silaturahmi. Dengan diundangnya kita dan kita hadir di tempat itu, saya kira itu sangat penting dalam menjaga silaturahmi, dan juga khususnya kepada yang kita doakan, tujuan yang diberikan kepada kita itu untuk melaksanakan doa. Jadi intinya di samping silaturahmi terjaga dan juga kegiatan-kegiatan doa itu insya Allah juga akan ada manfaatnya. Kalau kita di Gorontalo, tempat berkumpulnya keluarga itu hanya di saat dua momen. Yang pertama itu pada saat kegiatan atau acara pesta. Itu mungkin semua keluarga itu akan datang. Kemudian yang kedua di acara duka. Pada saat kematian, entah itu pada saat meninggal dunia atau pada saat malam 7 malam atau 40 malam. Apa kira-kira pesan Ustadz buat generasi muda kita ini untuk selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, entah itu pada saat sholat atau pada saat
ziarah kubur. Ya. Kira-kira pesan Ustadz untuk anak muda. Ya, ini pertanyaan sangat menarik Ustadz, dan ini sudah kami coba di tempat-tempat momentum seperti kegiatan doa misalnya. Ini sempat saya sampaikan kepada mereka, ataupun di saat di masjid ada yang memang kerjanya di situ sama-sama dengan kami di masjid. Sempat saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti doa tahlilan dan lain sebagainya, juga seperti doa-doa peringatan, doa-doa di masjid, ini sangat penting bagaimana kita harus tetap menjalani ini, karena memang suatu saat nanti ini tidak ada jaminan, terutama saya sebagai biasanya diundang di masyarakat itu untuk memimpin doa. Saya sampaikan kepada mereka, teman-teman saya yang belum sama-sama dengan saya di sini. Tapi memang Ustadz, dia tahu, sering saya arahkan bahwa sebaiknya memimpin. Karena sekali waktu, ini saya misalnya, tidak selamanya berada di tempat. Kan tidak selamanya di tempat. Contohnya saya, Sekarang saya ada di Marisa ini dengan di luar kabupaten. di luar kabupaten. Nah, jangan sampai juga ada salah satu masyarakat mengundang saya, paling tidak tinggal telepon atau bagaimana untuk bisa mengundang teman saya. Nah, makanya untuk dalam profesi ini tetap harus ada berkelanjutan. Paling tidak setelah saya ini pasti ada teman-teman lain atau sahabat-sahabat lain untuk bisa mengikuti jejak. Insya Allah juga ini kegiatan sosial ini memang sangat bagus nilainya di hadapan masyarakat, begitu di mata masyarakat. Karena kami lihat di daerah Gorontalo khususnya untuk generasi berikutnya ini semakin minim, sehingga dari saya insya Allah Ustadz, untuk saya menyarankan kepada teman-teman saya, alhamdulillah mungkin Ustadz atau saya salah satu untuk mengajar, dan mungkin juga sahabat saya seperti Pak Imam Raw, saya yakin dan percaya bahwa beliau juga sudah menyarankan seperti itu Ustadz. Karena sekali waktu pasti kalian ini, karena memang pengalaman saya tidak sangka-sangka Ustaz di profesi ini. Walaupun saya berawal dari di pondok pesantren, dan saya tidak sangka saya seperti yang saat ini diundang oleh masyarakat. Makanya saya sarankan kepada teman-teman saya, itu di Alilas itu juga ada berapa orang yang punya potensi untuk bisa menekuni profesi ini. Jadi saran saya tetap ini harus dikembangkan, atau paling tidak ada yang mengikuti jejak atau meneruskan profesi ini Ustaz. Itulah pertanyaan terakhir dari Jejak Iman. Maka berakhirlah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga dengan video ini bisa memberi manfaat dan bisa mengedukasi kepada sahabat-sahabat Jejak Iman lainnya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pastikan kalian komentari di podcast ini. Kemana lagi Jejak Iman akan podcast ke Ustaz. Dan terakhir, pesan saya bahwa anak muda ini adalah harapan bangsa. Tuh. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan anak muda, siapa lagi yang meneruskan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.